tabel yang berjudul Semut dan Gajah. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, di sebuah hutan rimba hidup berbagai binatang. Dari binatang kecil sampai binatang besar. Dari berbagai binatang itu, ada seekor gajah yang sangat angkuh dan juga sombong. Kesombongannya itu nampak setelah ia mengalahkan harimau si raja hutan dengan belalainya yang kuat dan panjang. Kemudian ia mengaku sebagai penguasa rimba yang baru. Dengan badan tinggi dan besar, menambah kesombongannya dan berpikir dapat mengalahkan semua hewan di hutan. Pada suatu hari, gajah mengadakan sayembara. Ia mengatakan siapapun yang dapat mengalahkannya, ia berhak menjadi raja hutan. Hari sayembara pun tiba, semua binatang berkumpul, termasuk binatang buas seperti ular, badak, beruang, dan harimau. Melihat tinggi, kuat, dan besarnya gajah, tak satu binatang pun berani memasuki arena sayembara. Setelah melihat reaksi binatang-binatang yang ketakutan menambah kesombongan gajah, tiba-tiba dari atas sebuah pohon turun seekor semut sambil berkata, Aku ingin mengikuti sayembara. Hei kau hewan kecil, kau bukanlah lawan sebandingku. Tubuhmu saja lebih kecil dari ujung ekorku, sahut gajah sambil tertawa mengejek. Kau lihat saja nanti gajah, setelah kau merasakan gigitanku. Setelah mendengar ucapan semut, gajah mulai marah. Hei, majulah kau semut. Pertarungan pun dimulai. Gajah mulai mencoba menginjak-injak semut. Namun semut selalu berhasil menghindar. Pertarungan berlangsung beberapa saat hingga semut berhasil naik ke atas tubuh gajah dan masuk ke telinga gajah. Gajah mulai kesakitan dan mengguling-gulingkan badannya yang besar sambil berteriak, Ampun semut, ampun, aku menyerah, aku bersalah. Hentikan gigitanmu dan segera keluarlah dari telingaku. Teriakan gajah mengakui kekalahannya. Mendengar teriakan gajah, semut merasa kasihan. Ia pun segera keluar dari telinga gajah. Setelah semut keluar, gajah hanya bisa terdiam dan merasa malu karena kesombongannya telah diruntuhkan oleh kecerdikan seekor semut. Pesan moral dari cerita ini adalah kelebihan dan kehebatan yang kita miliki tidak boleh kemudian membuat kita sombong dan meremehkan orang lain. Kita harus tetap rendah hati dan selalu bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Berliana, kelas 2A. Cerita dongeng fabel, Singa dan Tikus. Seekor singa menyelamatkan nyawa seekor tikus. Setelah itu, tikus berjanji kelak suatu hari dirinya akan membantu singa. Tak lama kemudian singa itu terperangkap di jaring yang dipasang oleh para pemburu. Tikus kecil tersebut melihat singa dalam kesusahan. Kemudian dengan cepat menggigit jaring dan membebaskan singa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Kenza, kelas 2A. Kisah kancil mencuri mentimun. Pada suatu hari, kancil masuk ke ladang mentimun. Kancil tidak bisa menahan
keinginannya untuk makan mentimun. Tanpa sadar kancil telah menghabiskan banyak mentimun. Sore harinya Pak Tani marah-marah melihat ladang berantakan, timunnya habis. Hari berikutnya kancil datang ke ladang lagi. Ia ingin meminta maaf dan berjanji tidak mencuri lagi. Pak Tani mengurung kancil di rumah. Nasihat dari cerita ini adalah jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Selamat siang teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Dwi Maulana dari kelas 2A. Saya di sini ingin bercerita tentang rusa dan kura-kura. Simak baik-baik yuk. Hiduplah rusa pada zaman dahulu. Ia sangat sombong dan pemarah. Ia meremehkan kemampuan hewan lain. Dan suatu hari si rusa berjalan-jalan di pinggir danau. Ia bertemu dengan kura-kura yang terlihat hanya mondar-mandir saja. Kura-kura, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang mencari sumber kehidupan, jawab kura-kura. Rusa marah mendengar jawaban si kura-kura. Jangan berlagak engkau, hei kura-kura, engkau hanya mondar-mandir saja. Namun berlagak tengah mencari sumber kehidupan. Kura-kura ingin menjelaskannya, namun si rusa tetap marah. Bahkan si rusa mengancam akan menginjak tubuh kura-kura. Si kura-kura yang jengkel akhirnya menantang untuk mengadu kekuatan betis kaki. Si rusa sangat marah mendengar tantangan kura-kura untuk mengadu betis kaki. Ia pun meminta agar si kura-kura menendang betisnya terlebih dahulu. Tendanglah sekeras-kerasnya semampu yang engkau bisa lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aprilia Rahayu, kelas 2A SD Batosari 5. Hari ini saya mau menceritakan tentang kupu-kupu yang baik sekali. Pada suatu hari, ada seekor semut berjalan-jalan mengelilingi taman. Semut pun melihat ada yang tergantung. Hei kepompong, kamu sedang ngapain? Kepompong pun diam saja. Semut pun berkata, kasihan sekali, kamu sudah jelek, gak bisa kemana-mana lagi. Lihatlah aku, jalan mengelilingi taman. Hari berikut, hujan lebat sekali. Taman pun banyak genangan air. Semut pun berjalan-jalan, tidak hati-hati. Jadi semut terjatuh di genangan air. Tolong, tolong, siapapun yang mendengar
teriakanku, tolonglah aku. Tiba-tiba ada seekor kupu-kupu. Hei semut, kamu sedang ngapain? Tolonglah aku. Baiklah, kamu pegang ranting ini. Nanti ku tarik. Terima kasih ya kupu-kupu, kamu baik sekali. Dari cerita ini, dari kesimpulannya, kita tidak boleh mengejek orang lain. Kita harus baik kepada semua orang. Demikian cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Dwi Maulana dari kelas 2A. Saya di sini ingin bercerita tentang rusa dan kura-kura. Simak baik-baik yuk. Hiduplah rusa pada zaman dahulu. Rusa sangat sombong dan pemarah. Hingga meremehkan kemampuan hewan lain. Dan suatu hari si rusa berjalan-jalan di pinggir danau. Ia bertemu dengan kura-kura yang terlihat hanya mondar-mandir saja. Kura-kura, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang mencari sumber kehidupan, jawab kura-kura. Rusa marah mendengar jawaban si kura-kura. Jangan berlagak engkau, hei kura-kura, engkau hanya mondar-mandir saja. Namun berlagak tengah mencari sumber kehidupan. Kura-kura ingin menjelaskannya, namun si rusa tetap marah. Bahkan si rusa mengancam akan menginjak tubuh kura-kura. Si kura-kura yang jengkel akhirnya menantang untuk mengadu kekuatan betis kaki. Si rusa sangat marah mendengar tantangan kura-kura untuk mengadu betis kaki. Ia pun meminta agar si kura-kura menantang betisnya terlebih dahulu. Tendanglah sekeras-kerasnya semampu yang engkau bisa lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aprilia Rahayu, kelas 2A SD Batosari 5. Hari ini saya mau menceritakan tentang kupu-kupu yang baik sekali. Pada suatu hari, ada seekor semut berjalan-jalan mengelilingi taman. Semut pun melihat ada yang tergantung. Hei kepompong, kamu sedang ngapain? Kepompong pun diam saja. Semut pun berkata, kasihan sekali, kamu sudah jelek, gak bisa kemana-mana lagi. Lihatlah aku, jalan mengelilingi taman. Hari berikut, hujan lebat sekali. Taman pun banyak genangan air. Semut pun berjalan-jalan tidak hati-hati. Jadi semut terjatuh di genangan air. Tolong, tolong, siapapun yang mendengar teriakanku, tolonglah aku. Tiba-tiba ada seekor kupu-kupu.
Hei semut, kamu sedang ngapain? Tolonglah aku. Baiklah, kamu pegang ranting ini. Nanti ku tarik. Terima kasih ya kupu-kupu, kamu baik sekali. Dari cerita ini, dari kesimpulannya, kita tidak boleh mengejek orang lain. Kita harus baik kepada semua orang. Demikian cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Berliana, kelas 2A. Cerita dongeng fabel, Singa dan Tikus. Seekor singa menyelamatkan nyawa seekor tikus. Setelah itu, tikus berjanji kelak suatu hari dirinya akan membantu singa. Tak lama kemudian singa itu terperangkap di jaring yang dipasang oleh para pemburu. Tikus kecil tersebut melihat singa dalam kesusahan. Kemudian dengan cepat menggigit jaring dan membebaskan singa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Kenza, kelas 2A. Kisah kancil mencuri mentimun. Pada suatu hari, kancil masuk ke ladang mentimun. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk makan mentimun. Tanpa sadar kancil telah menghabiskan banyak mentimun. Sore harinya Pak Tani marah melihat ladang berantakan, timunnya habis. Hari berikutnya kancil datang ke ladang lagi. Ia ingin meminta maaf dan berjanji tidak mencuri lagi. Pak Tani mengurung kancil di rumah. Nasihat dari cerita ini adalah jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Selamat siang teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Hilbram, kelas 2A, SD Negeri Batursari 5 Meranggen. Kali ini saya akan bercerita tentang ular dan tikus. Di sebuah hutan, hiduplah ular dan tikus. Beberapa hari ular tak mendapat makanan. Ular sangat lapar, sedangkan tikus mempunyai banyak makanan. Lalu ular mendatangi tikus dan bertanya, "Hei tikus, apa kau tidak ingin berbagi makananmu?" Tikus menjawab, "Berusahalah dulu ular, jangan hanya meminta-minta." Ular menjadi murka mendengar jawaban tikus. Lalu ular berkata, "Hai tikus angkuh, aku bisa memakan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun menjawab, "Jangan suka mengancam ular, berusahalah dulu." Waktu terus berjalan, tapi ular belum juga menemukan makanan.
ia berpikir untuk memakan tikus. Ular berkata, "Tikus kecil, sekarang kau kumakan." Tikus menjawab dengan berani, "Ular, kalau kau memakanku, kau tak akan punya teman lagi. Kau akan sendirian. Kalau kau sudah berusaha, baiklah, ini aku bagi makananku." Ular merenungkan nasihat tikus. "Jadi kita tak bisa hidup sendirian?" Tikus menjawab, "Iya, ular. Bukankah lebih menyenangkan hidup bersama-sama?" Lalu ular dan tikus mencari makan bersama. Hikmah dari cerita ini adalah kita tak boleh berputus asa sebelum berusaha, dan kita harus saling membantu teman dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabatani Maulaya Abida dari kelas 2A SD Negeri Batursari 5. Kali ini akan menceritakan dongeng fabel yang berjudul Semut dan Gajah. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, di sebuah hutan rimba hidup berbagai binatang, dari binatang kecil sampai binatang besar. Dari berbagai binatang itu, ada seekor gajah yang sangat angkuh dan juga sombong. Kesombongannya itu nampak setelah ia mengalahkan harimau, si raja hutan, dengan belalainya yang kuat dan panjang. Kemudian ia mengaku sebagai penguasa rimba yang baru. Dengan badan tinggi dan besar, menambah kesombongannya dan berpikir dapat mengalahkan semua hewan di hutan. Pada suatu hari, gajah mengadakan sayembara. Ia mengatakan siapapun yang dapat mengalahkannya, ia berhak menjadi raja hutan. Hari sayembara pun tiba. Semua binatang berkumpul, termasuk binatang buas seperti ular, badak, beruang, dan harimau. Melihat tinggi, kuat, dan besarnya gajah, tak satu binatang pun berani memasuki arena sayembara. Setelah melihat reaksi binatang-binatang yang ketakutan, menambah kesombongan gajah. Tiba-tiba dari atas sebuah pohon turun seekor semut sambil berkata, Aku ingin mengikuti sayembara." "Hei kau hewan kecil, kau bukanlah lawan sebandingku. Tubuhmu saja lebih kecil dari ujung ekorku," sahut gajah sambil tertawa mengejek. "Kau lihat saja nanti, gajah, setelah kau merasakan gigitanku." Setelah mendengar ucapan semut, gajah mulai marah. Hei, majulah kau semut." Pertarungan pun dimulai. Gajah mulai mencoba menginjak-injak semut. Namun semut selalu berhasil menghindar. Pertarungan berlangsung beberapa saat hingga semut berhasil naik ke atas tubuh gajah dan masuk ke telinga gajah. Gajah mulai kesakitan dan mengguling-gulingkan badannya yang besar sambil berteriak, "Ampun semut, ampun, aku menyerah, aku bersalah. Hentikan gigitanmu dan segera keluarlah dari telingaku." Teriakan gajah mengakui kekalahannya. Mendengar teriakan gajah, semut merasa kasihan. Ia pun segera keluar dari telinga gajah. Setelah semut keluar, gajah hanya bisa terdiam dan merasa malu karena kesombongannya telah diruntuhkan oleh kecerdikan seekor semut. Pesan moral dari cerita ini adalah kelebihan dan kehebatan yang kita miliki tidak boleh kemudian membuat kita sombong dan meremehkan orang lain. Kita harus tetap rendah hati dan selalu bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.